warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatihi wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Jamaah suku yang dimuliakan Allah, mari sambil berzikir dalam hati kita masing-masing, kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim berkait dengan sedekah. Ayat yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa amal itu ada 6 macam dan manusia itu ada 4 macam. Adapun 6 amal tersebut adalah 2 amal yang mewajibkan, 2 amal yang seimbang, dan 1 amal yang mengandung pahala 10 kali lipat, dan 1 amal yang mengandung pahala 700 kali lipat. Amal yang mewajibkan adalah barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, ia akan tinggal di surga selama-lamanya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka ia akan masuk ke dalam api neraka. Amalan yang seimbang adalah barang siapa berniat melakukan satu kebaikan dan ia tidak dapat melakukannya, maka ia memperoleh 1 pahala. Dan barang siapa melakukan 1 dosa, ia memperoleh 1 dosa sebagai balasannya. Barang siapa melakukan kebaikan apa saja, ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah, ia akan memperoleh pahala 700 kali lipat dari setiap harta yang dibelanjakannya. Sedangkan manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Yang kedua, orang yang kaya di dunia dan miskin di akhirat. Yang ketiga, orang yang miskin di dunia dan kaya di akhirat. Dan yang keempat, orang yang miskin di dunia dan miskin di akhirat. Diambil dalam kitab Kanzul Umal. Rusaknya dan miskinnya amalan di dunia menyebabkan seorang tidak memperoleh apapun kelak di akhirat, sehingga orang seperti itu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah 1 biji kurma dengan syarat dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram, karena Allah hanya menerima harta yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara sedekah itu sebagaimana kalian memelihara anak kuda kalian, sehingga sedekah itu akan menjadi besar seperti gunung. Diambil dalam kitab Mishkah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa menginfakkan 1 biji kurma di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan pahalanya sehingga akan lebih besar dari gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang sangat besar di Madinatul Munawwarah. Dengan demikian pahala ia akan diterima lebih banyak, 700 kali lipat. Diterangkan dalam sebuah hadis ketika ayat tentang pahala 700 kali lipat ini diturunkan oleh Allah, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT untuk meminta tambahan pahala. Terhadap doa Rasulullah SAW ini, maka diturunkan ayat sebagaimana diterangkan dalam ayat yang kelima. Diambil dalam tafsir Bayanul Quran. Menurut pendapat ini, turunnya ayat suci tersebut telah diturunkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan kebalikannya, sebagaimana telah diterangkan dalam ayat kelima. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari ayat Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Baqarah ayat 261. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita dan meningkatkan semangat kita untuk senantiasa menjaga amal sedekah terbaik kita setiap hari. Bahkan kita berharap
agar sedekah kita ini selalu kita istiqomahkan di dalam menjaga harta kita, karena penjagaan harta yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik mutlak dari harta itu sendiri. Dan Allah memerintahkan agar harta kita dijaga dengan infak, zakat dan sedekahnya, dan pula kita senantiasa menitipkan harta ini kepada orang-orang yang berhak menerima. Maka kita akan selalu menjadi keran Allah sebagai agen dari Allah Ta'ala untuk bisa mendistribusikan rezeki yang dilimpahkan kepada kita. Akan terus dan terus bertambah, akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.